Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan kelima dengan pembahasan adalah pemodelan sistem dengan UML. Ada beberapa pembahasan yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan kelima ini, mulai dari konsep dari UML. Berikutnya ada tools yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan UML. Contoh seperti rasional ROS, atau kita bisa menggunakan Star UML, atau bisa menggunakan Enterprise Architect, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya saya masuk ke pembahasan tentang UML struktur desain, di mana diagram-diagram yang ada di UML itu sendiri pada prinsipnya terdiri dari 14 diagram yang dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada struktur desain, struktur diagram. Selanjutnya yang kedua ada behavioral diagram. Selanjutnya nanti kita fokus ke UML proses atau simple version, di mana dari 14 diagram yang ada, kalau seumpamanya akan kita lakukan untuk proses analisis, sebenarnya kita bisa menggunakan yang versi simple saja, tidak usah 14 diagram. Selanjutnya kita bahas ke diagram-diagram yang ada di UML. Ada 3 diagram yang nantinya akan saya bahas di materi pertemuan ini, mulai dari use case diagram, sequence diagram, activity diagram. Baik itu simbol-simbolnya, berikutnya aturan-aturan penulisannya. Selanjutnya nanti saya akan praktekkan menggunakan aplikasi atau menggunakan software Enterprise Architect. Oke, sebelum saya bahas tentang UML, kalau dilihat dari histori sebelumnya, untuk pemodelan sebelumnya kita bisa menggunakan DFD atau flowchart. DFD dan flowchart masing-masing punya kelemahan dan kelebihan. Contoh, DFD di sini menunjukkan alur data di suatu sistem, sedangkan kalau flowchart sistem menjelaskan alur kerja atau prosedur-prosedur yang ada di dalam sistem. Selanjutnya DFD prosesnya dapat dilakukan serentak atau paralel, sedangkan flowchart alur datanya harus urut. Berikutnya DFD tidak ada looping, sedangkan flowchart ada looping. Ini perbedaannya. Selanjutnya DFD tidak ada proses perhitungan, sedangkan kalau flowchart biasanya ada proses perhitungan. Oke, kita kembali ke sistem analisis dan desain paradigma. Sebelum ada yang namanya UML, kita bisa menggunakan yang namanya DFD. Kalau DFD di sini secara garis besar, kalau saya simpulkan dia berbasis data oriented. Sedangkan jika kita menggunakan flowchart di sini lebih ke proses, orientasinya lebih ke proses. Nah, untuk menjembatani kelemahan dan kekurangan dari masing-masing di sini, ada paradigma sekarang yang bisa digunakan, ada pemodelan yang bisa kita gunakan, yaitu UML, di mana UML di sini dia menggabungkan antara kelemahan dan kelebihan yang ada di DFD dan flowchart. Jadi data oriented dan proses orientednya akan digabung menjadi satu, yang namanya object oriented. Oke, sejarah dari UML. UML itu sendiri sebenarnya di tahun 90-an banyak orang yang menciptakan bahasa object oriented diagram. Oke, 3 yang berbeda yang diciptakan oleh Grady Botch, Ivar Jacobson, James Rombock, ini yang memang dikategorikan berbeda dan bagus kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Mereka selanjutnya bergabung dengan perusahaan rasional untuk membuat yang namanya UML atau Unified Modeling Language, sehingga terciptalah UML versi 1. Kalau saya analogikan dari 3 pencipta UML itu sendiri, kalau saya analogikan ke gambar, mereka berkolaborasi untuk menciptakan yang namanya UML. Kalau saya gambarkan kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Sebenarnya UML itu apa? UML itu sebenarnya kependekan dari Unified Modeling Language. UML dapat digunakan untuk memodelkan semua proses dalam siklus hidup pengembangan software dan implementasi teknologi yang berbeda di seluruh teknologi. Selanjutnya, UML adalah bahasa standar untuk memvisualisasikan, menentukan, membangun, dan mendokumentasikan artefak dari sistem perangkat lunak yang intensif. Ada beberapa tools UML yang nantinya bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menggunakan rasional ROS. Yang kedua, bisa menggunakan visual paradigma. Selanjutnya ada Enterprise Architect. Selanjutnya ada Microsoft Visio. Berikutnya ada Star UML, ada NetBeans UML plugin. Ini kurang lebih tools yang bisa kita gunakan untuk mengimplementasikan UML itu sendiri. Nah, untuk pembahasan materi ini kita akan menggunakan software dengan menggunakan Enterprise Architect. Kebetulan saya menggunakan yang versi 12.
Selanjutnya ada updatean terbaru dari UML, updatean dari UML yang sebelumnya menggunakan versi 1, yang kita gunakan sekarang yang versi 2. UML versi 2 ini mempunyai 14 diagram. 14 diagram di sini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama struktur diagram nanti akan diimplementasikan, bisa kita lihat nanti pada waktu kita implementasikan software rasional enterprise arsitek atau rasional cost. Yang masuk ke struktur diagram itu apa, yang masuk ke behavioral diagram itu apa aja. Struktur diagram menggambarkan struktur data yang mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Sedangkan behavioral menggambarkan aspek dinamis internal sistem informasi yang mendukung proses bisnis dalam suatu organisasi. Oke, ini kurang lebih menurut beberapa referensi struktur diagram dan behavioral. Contohnya yang struktur diagram ada kelas, ada objek, paket, deployment, komponen, dan composite structure. Kalau yang behavioral contohnya seperti activity, sequence, interaction diagram, dan yang lain-lainnya, termasuk use case diagram. Oke, UML struktur diagram mewakili data dan hubungan statis dalam satu sistem informasi. Oke, contoh untuk yang struktur diagram, ada kelas diagram, objek diagram, package diagram, deployment diagram, komponen diagram, dan composite struktur diagram. Sedangkan yang behavioral diagram, contohnya seperti menggambarkan hubungan dinamis antara instansi atau benda yang mewakili sistem informasi bisnis. Contoh yang masuk dalam kategori behavioral diagram ada activity, sequence, communication diagram, interaction, timing, behavioral state, protocol state, dan use case diagram. 8 tambah 6 berarti ada 14. Cuman dari 14 diagram di sini, sebenarnya kita bisa menggunakan yang versi simpelnya. Menggunakan yang versi simpelnya, contoh yang pertama kita bisa gambarkan bisnis proses modeling. Yang pertama kita buat yang namanya bisnis proses modeling biasanya atau analisa sistem berjalan. Biasanya nanti kita gambarkan dengan activity diagram dan use case diagram. Berikutnya interaction diagram di sini nanti kita bisa gambarkan dengan sequence diagram dan bisa tambahkan activity diagram. Di mana sequence diagram di sini kita bisa menggunakan pola, boundary, control, dan entity. Selanjutnya activity diagram di sini bisa kita buat untuk menjelaskan dengan detail sequence diagram yang sudah kita buat. Selanjutnya user interface model di sini merupakan hasil breakdown dari boundary class. Buat rancangan user interface dari kelas boundary class. Selanjutnya AR diagram entity relationship model di sini merupakan implementasi atau breakdown dari entity class. Buat AR diagram dari entity class yang ada di sequence diagram. Sedangkan kelas diagram di sini kita susun story-nya dari program kita pada kelas diagram. Ini kurang lebih untuk UML yang versi simpelnya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 yang nantinya bisa kita buat. Activity diagram, use case diagram, sequence diagram, dan satunya lagi kelas diagram. Kalau bisa nanti tambahkan lagi deployment diagram. Ini kurang lebih UML simple yang UML proses simple version yang nantinya bisa kita gunakan. Oke, dari 10 tahapan konstruksi software di sini yang nantinya harus kita kerjakan, yang harus dilakukan oleh analis sistem kurang lebih setelah melakukan bisnis proses modeling, kita buat use case diagram, sequence diagram. Ini masuk di tahap analis. Selanjutnya tahap desain mulai dari pembuatan kelas diagram, pembuatan rancangan user interface, AR diagram, deployment diagram. Selanjutnya nanti ada coding, konstruksi software. Selanjutnya ada software testing. Terakhir nanti ada yang namanya implementasi. Oke, sekarang saya masuk ke diagram yang pertama, yaitu tentang use case diagram. Use case diagram itu apa? Use case diagram menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Yang ditekankan adalah apa yang dilakukan oleh aktor di sistem, bukan bagaimana. Apa yang bisa diperbuat oleh aktor ke sistem. Ini kata kunci dari use case diagram. Menggambarkan kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Menggambarkan hubungan antara use case dan aktor. Oke, ini konsep dari use case diagram. Use case menggambarkan proses sistem, kebutuhan sistem dari sudut pandang user. Secara umum, use case adalah pola perilaku sistem, urutan transaksi yang berhubungan yang dilakukan oleh satu aktor. Oke, ada diagram-diagram, ada beberapa simbol, ada simbol use case diagram yang nantinya bisa kita gunakan, yang nantinya akan saya implementasikan menggunakan software enterprise arsitek. Kurang lebih simbol-simbol yang ada di use case diagram seperti yang ada di depan ini. Yang pertama ada aktor, seseorang atau sesuatu yang berinteraksi dengan sistem. Aktor merupakan aturan yang dimainkan dalam sistem, bukan user individu dalam sistem. Selanjutnya use case menyatakan fungsi lengkap yang dilakukan oleh user. Selanjutnya ada yang namanya association.
mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukannya mengindikasikan aliran data. Selanjutnya ada include, pekerjaan yang harus terpenuhi agar sebuah event dapat terjadi. Di mana pada kondisi ini sebuah use case adalah bagian dari use case yang lainnya. Selanjutnya ada yang namanya extend, pekerjaan yang hanya berjalan di bawah kondisi tertentu, seperti menggerakkan alarm dan yang lain-lainnya contohnya. Oke, yang pertama saya bahas tentang aktor, menggambarkan orang, sistem atau external entities yang menyediakan atau menerima informasi dari sistem. Aktor menggambarkan sebuah tugas atau peran dan bukan posisi sebuah jabatan. Aktor di sini memberi input atau menerima informasi dari sistem. Aktor biasanya menggunakan kata benda biasanya. Tidak boleh ada komunikasi langsung antar aktor. Berikutnya ada simbol use case yang disimbolkan dengan elip, dibuat berdasarkan keperluan aktor, merupakan apa yang dilakukan aktor pada sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Use case diberi nama yang menyatakan apa hal yang ingin dicapai dari interaksinya dengan aktor. Use case dinotasikan dengan gambar horizontal atau elip biasanya. Use case biasanya menggunakan kata kerja. Kalau tadi aktor menggunakan kata benda, kalau use case biasanya menggunakan kata kerja. Namun use case boleh terdiri dari beberapa kata dan tidak boleh ada dua use case yang memiliki nama yang sama biasanya. Contoh, selanjutnya ada yang namanya association. Association menggambarkan aliran data atau informasi. Digunakan untuk menggambarkan bagaimana aktor terlibat dalam use case. Ada empat jenis relasi yang bisa timbul pada use case diagram. Yang pertama ada association antar aktor dan use case, ada association antar use case, ada generalization atau yang biasa disebut dengan inheritance antar use case, ada generalization atau inheritance antar aktor. Oke, ujung panah pada association antar aktor dan use case mengindikasikan siapa atau apa yang meminta interaksi dan bukan mengindikasikan aliran data. Sebaiknya gunakan garis tanda panah untuk association antara aktor dan use case. Contohnya kita bisa menggunakan seperti ini nih. Association antar aktor dan use case yang menggambarkan panah terbuka untuk mengindikasikan bila aktor berinteraksi secara pasif dengan sistem yang ada. Oke, kalau contohnya kita menggunakan yang tanda panah terbuka seperti yang ada di depan ini, berarti mengindikasikan aktor berinteraksi secara pasif biasanya. Selanjutnya ada include, termasuk di dalamnya use case lain atau diharuskan. Pemanggilan use case oleh use case lain, contohnya adalah pemanggilan sebuah fungsi program. Tanda panah terbuka harus terarah ke sub use case-nya nanti. Gambarkan association include secara horizontal. Contohnya seperti ini nih. Aktornya nasabah, selanjutnya nasabah bisa membuka rekening, akan menggunakan kata kerja. Selanjutnya ada include, yaitu catat data pribadi nanti contohnya. Berikutnya ada extend, perluasan dari use case lain jika kondisi atau syarat terpenuhi. Kurangi penggunaan association extend ini, terlalu banyak pemakaian association ini membuat diagram sulit dipahami nantinya. Tanda panah terbuka harus terarah ke parent atau base use case-nya. Gambarkan association extend secara vertikal, kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Jadi dari bawah ke atas sebenarnya. Nasabah buka rekening, selanjutnya nanti ada yang namanya extend. Extend di sini perluasan dari use case. Oke, extend di sini merupakan perluasan dari use case. Dia juga bisa buka deposito. Cuman kuncinya kan harus buka rekening terlebih dahulu. Ini kalau berbicara tentang extend. Selanjutnya ada yang namanya generalization, digambarkan dengan sebuah garis panah tertutup. Garis panah tertutup pada salah satu ujungnya yang menunjukkan lebih umum. Contoh seperti ini. Selanjutnya inheritance antara use case secara vertikal dengan inheritance use case di bawah base atau parent user. Generalization atau inheritance dipakai ketika ada sebuah keadaan yang lain sendiri, perlakuan khusus atau contohnya single condition. Contoh seperti yang ada di depan ini contohnya. Contoh use case diagram seperti yang ada di depan ini di sistem ATM, contohnya aktornya pengguna. Selanjutnya ada boundary class, namanya contohnya sistem ATM. Selanjutnya pengguna di sini bisa memasukkan kartu. Selanjutnya setelah masukin kartu biasanya ada yang namanya include, memasukkan PIN biasanya. Selanjutnya aktor juga bisa melihat saldo, mengirim uang, mengambil uang, dan melakukan logout. Oke, contoh selanjutnya use case diagram bisnis proses. Contohnya kalau kita buat extend, contohnya kurang lebih seperti ini. Ada yang pertama masukkan kartu, selanjutnya melakukan transaksi. Di memasukkan transaksi di sini ada extend, contohnya melihat saldo, mengirim uang, dan mengambil uang. Berarti nanti extendnya ke base-nya, yaitu melakukan transaksi. Ini kurang lebih seperti ini. Yang kedua ada yang namanya sequence diagram.
Sequence diagram di sini menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya, berupa message yang digambarkan terhadap waktu. Sequence diagram terdiri atas antar dimensi vertikal, waktu, dan dimensi horizontal. Oke, sequence diagram biasanya digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Oke, diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case. Biasanya penjabaran lebih detail dari use case diagram, memperlihatkan tahapan demi tahap apa yang harus terjadi untuk menghasilkan sesuatu di dalam use case biasanya. Ini konsep dari sequence diagram. Simbol yang ada di sequence diagram, ada aktor juga. Selanjutnya ini yang sudah masuk ke objeknya nanti. Ada entity class, menggambarkan hubungan kegiatan yang dilakukan. Boundary class, menggambarkan sebuah penggambaran dari form. Control class biasanya validasi. Focus of control biasanya ngikutin nanti. Kalau sebelumnya kita gambarkan dengan software enterprise architect. Selanjutnya ada message, pesan. Oke, kelas boundary atau kelas pembatas merupakan kelas yang menyalurkan interaksi antara sistem dengan dunia sekitar. Contoh seperti form, laporan, objek-objek pada form. Setiap kelas pembatas biasanya akan mewakili interaksi antara aktor dengan use case-nya. Oke, susun sequence diagram untuk setiap use case yang dibuat. Mulai dari menarik aktor yang ada di use case diagram, lanjutkan dengan membuat sequence detail dari berjalannya use case. Oke, contoh seperti yang ada di depan ini, catatan objek dari left line dari sequence diagram akan menjadi kandidat objek. Contoh, di use case ada yang namanya memasukkan kartu. Nanti di sequence diagramnya proses lebih detailnya kurang lebih seperti ini contohnya. Mengirim uang, ini boundary class, ini control class, ini entity class. Selanjutnya ada yang namanya activity class. Activity class di sini diagram yang menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Dipakai pada bisnis modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Activity diagram dibuat secara detail menjelaskan alur berjalannya use case, algoritma program secara detail. Jadi setelah kita buat use case diagram, kita gambarkan dengan sequence diagram. Kalau masih kurang detail lagi, nanti kita gambarkan dengan activity diagram. Sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Atau kita buat bisnis proses modelingnya terlebih dahulu. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Oke, berbeda dengan activity diagram bisnis proses atau yang biasa disebut global activity diagram. Kalau activity diagram juga perlu dibuat untuk memperjelas sequence diagram. Jadi sebenarnya posisi activity diagram ini ada dua. Yang pertama nanti kita bisa buat yang namanya bisnis proses modeling yang masuknya global activity diagram secara global. Selanjutnya activity diagram juga nanti bisa dibuat setelah kita buat sequence diagram yang fungsinya adalah memperjelas dari sequence diagram yang sudah kita buat. Activity diagram dibuat secara detail menjelaskan alur berjalannya use case, algoritma program secara detail. Seperti juga pada sequence diagram, activity diagram dibuat untuk setiap use case biasanya. Ini beberapa simbol activity diagram, ada simbol activity seperti ini, ada initial state, selanjutnya ada final state, ada state transition, decision, selanjutnya ada fork, percabangan, dan join. Oke, contoh ini bisnis proses modeling secara simpel yang nantinya bisa kita gunakan contohnya atau yang nantinya bisa kita gambarkan. Oke, selanjutnya kita juga bisa menggunakan metode swimlane. Berarti nanti ada kotak-kotak tersendiri seperti ini yang menggambarkan aktornya. Oke, selanjutnya ini sequence activity diagram yang menggambarkan lebih detail lagi dari sequence diagram yang sudah kita buat. Mulai dari memasukkan kartu, memasukkan PIN, contohnya dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba mengimplementasikan mengimplementasikan use case diagram, activity diagram. Selanjutnya kita mengimplementasikan sequence diagram. Oke, jadi yang akan saya gambarkan, saya akan menggambarkan yang pertama kali saya mau menggambar seperti ini. Yang pertama saya mau membuat seperti yang ada di depan ini, seperti yang latihan yang tadi sudah ada di use case diagram. Saya mulai dari yang use case diagram. Nah, yang ini nih. Oke,
Saya buka terlebih dahulu software enterprise architect-nya. Kurang lebih pada waktu kita buka pertama kali nanti akan muncul seperti yang ada di depan ini. Kita cancel aja yang ini. Selanjutnya kita buat project baru. Caranya klik file, new project. Nama projectnya apa? Contohnya di sini saya simpan, defaultnya biasanya di my document. Contohnya sistem ATM. Contohnya. Oke, selanjutnya kita save. Nah, selanjutnya di sini akan muncul yang namanya UML versi 2. Diagram yang akan kita buat pertama kali apa aja? Nanti contohnya yang lainnya bisa nyusul. Oke, contoh saya buat yang use case lebih dahulu. Kita checklist yang use case. Selanjutnya ada kelas diagram. Contohnya saya buat yang 2 ini terlebih dahulu contohnya. Karena saya akan membuat use case diagram. Selanjutnya ada sequence dan activity. Nanti sequence dan activity kita breakdown dari use case diagram. Kita klik OK. Nanti akan muncul di project browser use case modelnya. Kita double klik use case modelnya. Klik use case modelnya yang ini. Nah, nanti akan muncul di jendela seperti yang ada di depan ini. Ini defaultnya kita hapus saja, delete aktor contohnya. Ini juga primary use case-nya contohnya kita delete supaya nanti tidak mengganggu terhadap diagram yang nantinya akan kita buat. Ini pun kita delete. Klik kanan, kontrol, diklik di sini di sembarang tempat. Selanjutnya kontrol A, delete. Baru contohnya kita gambarkan seperti yang ada di slide tadi, kurang lebih seperti ini. Saya akan menggambarkan ada aktor, selanjutnya ada boundary class dan ada use case nantinya. Yang pertama saya gambarkan aktor. Sangat simple dan mudah sekali kalau kita membuat pemodelan sistem dengan menggunakan aplikasi Enterprise Architect, tinggal di drag aja. Contoh yang pertama aktor, diklik aja terus di drag, taruh di sini contohnya. Oke, nama aktornya siapa? Pengguna contohnya. Selanjutnya kita apply. Selanjutnya klik OK. Oke, nanti tinggal kita atur tata letaknya. Kalau memang pengen diperbesar contohnya atau diperkecil kurang lebih seperti ini. Selanjutnya yang kedua boundary. Ada yang namanya boundary class atau yang biasa disebut dengan batasan sistem. Kita akan membuat yang namanya sistem ATM. Kita klik OK. Selanjutnya kita perbesar, contoh seperti ini. Oke, berikutnya. Yang berikutnya nanti tinggal kita buat yang namanya use case-nya. Yang pertama memasukkan kartu. Oke, kita klik use case, taruh di sini. Nah, nama use case-nya memasukkan, akan menggunakan kata kerja, memasukkan kartu. Nah, nanti kita bisa melihat kompleksitinya. Apakah kompleksiti dari use case di sini easy atau medium atau difficult. Nanti kita bisa menentukan besar kecilnya dari suatu project. Apply, oke. Selanjutnya yang kedua, aktor lagi memasukkan PIN. Memasukkan PIN. Kita apply, oke. Nah, berikutnya kita gambarkan terlebih dahulu melihat saldo. Melihat saldo, selanjutnya kita apply, berikutnya mengirim uang, selanjutnya mengambil uang, terakhir melakukan logout. Contoh seperti ini. Terakhir melakukan logout. Nah, kita letakkan di sini saja. Melakukan logout. Oke, kita apply, kita klik OK. Baru selanjutnya kita hubungkan association hubungan dengan menggunakan association dari aktor ke use case. Caranya diklik aja aktornya. Kita sebenarnya bisa menggunakan yang association yang ada di sini atau gampangnya kita bisa menggunakan use case relation, ini bisa
Atau kalau saya lebih simpel, kita klik aja aktornya, nanti ada tanda panah nih. Ada tanda panah, kita arahkan ke ke use case-nya, memasukkan kartu. Selanjutnya klik use. Oke, kurang lebih seperti ini kalau dilihat dari gambar. Selanjutnya dari memasukkan kartu ke memasukkan PIN, ini kan include. Ini nanti ya muncul yang namanya includes. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi seperti itu untuk penggambarannya, untuk penggambarannya. Selanjutnya dari aktor ke melihat saldo, klik use. Begitu pula dari aktor ke mengirim uang, klik use. Selanjutnya dari aktor ke mengambil uang, use. Terakhir dari aktor ke melakukan logout, use. Oke, kurang lebih seperti ini. Sangat simpel sekali membuat yang namanya use case diagram kalau menggunakan software Enterprise Architect. Oke, selanjutnya saya akan membuat yang namanya sequence diagram. Sequence diagram yang akan saya buat pertama kali adalah mulai dari yang memasukkan kartu. Memasukkan kartu kurang lebih seperti ini nih. Gambarnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Mulai dari berarti masing-masing use case akan kita buat yang namanya masing-masing use case kita buat yang namanya sequence diagramnya. Kalau use case-nya ada 6 ya berarti sebanyak 6 yang nantinya harus kita buat use case-nya. Oke, contoh saya gambarkan hanya 1 atau 2 saja, nanti tinggal kalian sesuaikan. Oke, caranya seperti apa? Klik memasukkan kartu, use case diagram memasukkan kartu, klik kanan, selanjutnya nanti kita pilih yang new child diagram, pilih interaction, selanjutnya pilih with sequence diagram. Oke, nama sequence-nya apa? Sequence contohnya memasukkan kartu. Oke, kurang lebih seperti ini. Klik OK. Nanti otomatis akan muncul di sini. Akan muncul nama sequence diagramnya. Nah, ini contohnya simbol-simbol yang ada di sequence diagram. Simbol yang pertama contohnya saya akan buat seperti yang ada di depan. Kita tidak usah memperhatikan focus of control-nya nih. Nanti otomatis dia akan terbentuk seperti ini. Oke, contoh kita desain terlebih dahulu yang bagian atasnya. Kita desain terlebih dahulu yang bagian atasnya dulu. Caranya aktornya terlebih dahulu kita letakkan namanya pengguna. Berarti sama seperti yang ada di use case tadi. Berikutnya yang kedua ada kotak kartu. Berarti kita bisa menggunakan boundary ini. Oke, ini kotak kartu. Kotak kartu contohnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita klik apply. Oke, selanjutnya setelah ada kotak kartu ada validasi. Tadi kita menggunakan control class. Control class di sini berarti proses validasi. Proses validasi. Proses validasi kartu. Apply. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada yang namanya boundary class juga. Ada yang namanya boundary, contohnya di sini menu login. Menu login. Oke, kurang lebih seperti ini. Apply. Oke. Nah, baru nanti kita relasikan. Kita hubungkan dari pengguna ke kotak kartu. Dari pengguna ke kotak kartu di sini ada message yaitu memasukkan kartu. Kita klik kita klik aktornya. Selanjutnya ada tanda panah, kita arahkan ke boundary class kotak kartu. Oke, akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita double klik source message-nya. Message-nya berarti memasukkan kartu. Memasukkan kartu. Oke, ini message-nya ya. Memasukkan kartu, selanjutnya kita klik OK. Nanti kurang lebih seperti yang ada di depan ini. Ini focus of control-nya sudah mulai terlihat. Selanjutnya dari kartu, dari boundary class, kotak kartu ke proses validasi, nanti ada validasi kartu. Message-nya berarti validasi kartu. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini validasi kartu, message-nya validasi kartu. Apply, oke. Berikutnya nanti di sini ada kartu valid nggak gitu. Oke, kalau pengen bikin yang balik seperti ini, balik lagi seperti ini nih. Nah, ini kan balik lagi seperti ini. Is kartu valid kurang lebih seperti ini. Kita klik yang tanda panahnya, arahkan seperti ini terus balikin lagi. Nanti akan muncul seperti ini.
Kartu valid contohnya. Oke, message-nya ya. Kartu valid. Kartu valid. Kalau kartunya valid, nanti akan kalau kartunya nggak valid nanti akan balik lagi. Kalau kartunya nggak valid nanti akan balik lagi. Tapi kalau kartunya valid, contohnya kartu ATM-nya valid, nanti akan masuk ke menu login. Tampilkan menu login. Oke, kita klik. Nah ini arahkan ke sini. Nah, selanjutnya kita rubah di message-nya. Tampilkan menu login. Oke, kurang lebih seperti ini. Oke. Oke, ini contohnya. Ini kalau seumpamanya kita akan membuat yang namanya sequence diagram. Begitu pula contohnya kalau kita ingin membuat yang namanya sequence diagram mengirim uang contohnya. Seperti yang ada di slide berikutnya, kurang lebih seperti ini nih. Berarti kita bisa masuk contohnya ke use case modelnya lagi, diklik use case modelnya, kita klik yang mengirim uang. Mengirim uangnya diklik, klik kanan, selanjutnya new child diagram, interaction with sequence diagram. Namanya apa? Mengirim uang. Oke, kurang lebih seperti ini. Baru kita gambarkan seperti tadi. Kita gambarkan objek-objeknya terlebih dahulu. Yang pertama ada pengguna. Ini pengguna. Selanjutnya kita apply. Berikutnya ada boundary class menu utama. Boundary class berarti di sini menu utama. Menu utama. Berikutnya kita apply. Setelah ada menu utama masuk ke menu kirim uang. Menu kirim uang. Selanjutnya ada proses pengiriman uang, validasi. Proses pengiriman uang. Selanjutnya yang terakhir ada akun. Akun di sini berarti kan entity nih. Entity class berarti tabel nih sebenarnya. Entity. Contohnya seperti ini. Oke, contoh yang ini mau saya perbaiki. Contohnya proses pengiriman uang contohnya. Kita bisa double klik untuk merubah merubah nama dari objek tersebut, contohnya seperti ini. Baru nanti kita hubungkan dari aktor ke boundary class. Oke, ini contohnya saya buat seperti ini. Yang pertama dari pengguna, di sini kan langsung muncul nih tanda panahnya. Kita masukkan ke boundary class menu utama. Memilih mengirim uang, contohnya memilih mengirim uang. Oke, selanjutnya klik OK. Selanjutnya nanti pilih akun tujuan dari menu utama ke menu kirim uang. Message-nya pilih akun tujuan. Pilih akun tujuan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya klik OK. Berikutnya pilih jumlah uang. Satu lagi di sini ada 2. Pilih jumlah uang atau ketik jumlah uang. Selanjutnya nanti ada kirim uang. Kirim uang. Cuman di sini ada ID gitu ya. Kirim uang. Kirim uang. Oke, ID-nya nanti kita masukkan di parameter. ID contohnya ID tujuan. Selanjutnya ada lagi jumlah. Oke. Selanjutnya kita klik OK. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya nanti get account. Get account ID. Ada parameternya ya. Get account. Parameternya ID. Seperti ini. Oke. Selanjutnya dari get account ID tujuan. Satu lagi get account ID tujuan. Get account ID tujuan. ID tujuannya dimasukkan di parameter. ID tujuan. Berikutnya ada satu lagi get account jumlah. Sama, ini berarti di bawahnya get account parameternya jumlah. Selanjutnya kalau sudah semuanya nanti
Contohnya tampilkan hasil pengiriman uang yang terakhir. Nanti ini balik lagi contohnya ke sini. Tampilkan, kayak kurang lebih seperti itu, tampilkan hasil. Tampilkan hasil, yaitu pengiriman uang. Parameternya pengiriman uang. Oke, pengiriman uang, contohnya seperti ini. Oh, langsung ya, tampilkan hasil pengiriman uang. Bukan jadi parameter. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu proses pembuatan use case diagram dan sequence diagram kalau kita menggunakan software Enterprise Architect. Untuk pembuatan activity diagram nanti saya lanjutkan di materi minggu depan. Oke, saya akhiri demikian materi pertemuan tentang pemodelan diagram menggunakan use case diagram. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semuanya.